Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan salah satu jalur penerimaan dalam SPMB yakni jalur domisili. Mendikdasmen menyebut jalur domisili di SPMB memberikan kesempatan bagi calon murid baru untuk bersekolah di lintas provinsi. Jadi sekali lagi kami tidak lagi menggunakan term yonasi ya. Kami luruskan termnya itu adalah domisili. Nah, ada yang memang berbeda kalau SD itu masih sama dengan yang sebelumnya, tidak ada perubahan untuk SD. SMP itu yang berubah persentase masing-masing jalurnya. Jadi jalurnya kan ada 4, jalur domisili, jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi dan jalur mutasi. Untuk SMA itu kita pakai rayon yang itu lebih luas, tidak hanya dalam lingkup yang berkaitan dengan kecamatan, tapi sudah lingkup provinsi, sehingga mereka yang mengambil studi atau belajar jenjang SMA itu bisa mengambil di luar kabupatennya, tapi kita upayakan tetap dalam provinsinya. Tapi dalam hal di mana mereka tinggal di provinsi yang bersebelahan dengan provinsi lain, yang secara domisili lebih dekat, maka dimungkinkan mereka juga belajar di provinsi lain yang domisilinya memang lebih dekat. Mulai tahun ini, pemerintah resmi mengganti penerimaan peserta didik baru PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Perubahan dilakukan untuk menghapus stigma di masyarakat yang menyatakan bahwa penerimaan murid baru hanya terbatas pada zonasi. Padahal ada jalur penerimaan lainnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menyebut pada SPMB ada 4 jalur penerimaan, antara lain jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Ada beberapa perbedaan antara skema PPDB dengan SPMB yang akan berlaku tahun ini, di mana jalur zonasi pada PPDB diganti menjadi jalur domisili pada SPMB yang berbasis jarak antara tempat tinggal murid dengan sekolah. Sementara untuk jalur prestasi, ada penambahan kriteria pada SPMB, yaitu di jalur non-akademik akan ditambah soal kepemimpinan atau aktif di organisasi, tidak hanya dari prestasi seni dan olahraga seperti di PPDB. Sementara untuk jalur afirmasi masih sama dengan PPDB, yaitu dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas, dengan kuotanya akan ditambah. Terakhir, melalui jalur mutasi, yaitu perpindahan tugas orang tua karena pekerjaan, termasuk guru yang mengajar di sekolah. Mendikdasmen menyebut perubahan sistem penerimaan murid baru SPMB berlaku di tingkat SMP dan SMA, sedangkan untuk jenjang SD tetap menggunakan sistem yang sama. Mendikdasmen memastikan persentase penerimaan murid di setiap jalur akan ditambah dalam SPMB. Yang baru untuk SD semuanya sama, tidak ada perubahan. SMP itu yang berubah adalah persentase masing-masing jalur. Dan untuk jalur prestasi yang baru adalah adanya, kalau sebelumnya jalur prestasi itu kan ada akademik dan non-akademik. Non-akademik itu hanya ada 2, yaitu olahraga dan seni. Ditambah lagi nanti itu adalah jalur kepemimpinan. Jalur afirmasi itu persentasenya kita tambah, yang memang masih untuk 2 kelompok. Pertama adalah untuk penyandang disabilitas, kemudian yang kedua adalah untuk masyarakat atau murid yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jalur mutasi itu adalah karena tugas orang tua, dan termasuk jalur mutasi itu adalah kuota untuk para guru yang mengajar di sekolah tertentu. Pakar pendidikan sekaligus Wakil Rektor 4 UNESA Martadi menilai, meski ada perubahan, namun sistem penerimaan murid baru atau SPMB belum dapat menjawab persoalan mendasar pendidikan di tanah air, terutama aspek pemerataan akses pendidikan yang bermutu. Menurut saya, ada PR yang lebih substansial untuk bisa menyelesaikan masalah pemerataan mutu ini. Pertama adalah, di awal kita akan melakukan pembatasan penerimaan siswa baru melalui 4 jalur itu. Tetapi yang tidak kalah penting, kita harus by design sekolah-sekolah itu dikapasitasi dan dirancang setiap tahun akan ada sekolah yang bermutu. Didampingi betul dengan baik. Karena nggak akan mungkin kita membuat sekolah bermutu hanya kemudian membatasi inputnya saja. Tidak akan mungkin. Lalu yang kedua, perlu ada mapping sekolah.
posisi sekolah di setiap daerah wilayah itu merata tidak? Apakah itu sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itu? Karena ada beberapa kota, wilayah atau daerah yang jumlah penduduknya padat tapi sekolah negerinya hanya satu. Nggak mungkin itu. Tapi ada yang jumlah penduduknya sedikit tapi beberapa sekolah negerinya banyak. Ini kan karena lokasi sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk yang ada di sana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut aturan ini sudah diterima dan disetujui Presiden Prabowo, tinggal menunggu terbit usai mendengar masukan berbagai pihak. Tim Liputan Kompas TV.